Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan membuat jaringan LAN. Jadi ada 3 LAN ya. Nanti 3 LAN ini harus saling terkoneksi. Nah, di sini kita akan menggunakan namanya router. Nih paling awal sini. Ini kan udah menuju ke mode router ya kalau misalnya kalian buka. Ini nanti ada namanya 1841. Kita siapin 3 ya. 1841 ini kita siapin 3. Terus yang nggak kalah penting yaitu PC-nya. Setiap LAN itu memiliki 3 PC sama 1 server. Kita buat lagi. Sama 1 server. Ini LAN kedua, ini LAN ketiga. LAN itu local area network. Jadi berpisah-pisah ya, setiap network memiliki server. Umpamanya ini WiFi, kalau WiFi itu adalah local area network. Ini aku bawa ke bawah dulu. Oke, kita dapetin kayak gini bentuknya ya. Ini paling atas, ini mojok sini, ini mojok sini. Ini PC-nya kita turunin ke bawah dikit. Ini juga. Jadi nggak bentrokan sama routernya. Oke, server. Oke, sekarang aku kasih catatan di sini. Oh, tunggu. Ini ya catatan. Ini LAN 1. LAN 1. Terus ini LAN 2. LAN 2. Ini LAN 3. Oke. Nah, sekarang kita pakai kabel yang biasa aja nih, yang gambar connection ini. Kita pakai yang copper straight through. Jadi, tunggu, sebelum kita masang itu, kita ke ini switches. Kalau aku pakainya yang ini 2950/24. Pasang di sini, pasang di sini, pasang di sini. Kenapa kita pakai itu? Karena server maupun PC cuma punya satu kabel aja. Sekarang kita harus sambungkan biar semuanya bisa terkoneksi, yaitu pakai switch. Nah, di sini kita pakai fast Ethernet, kita sambungin ke paling atas ini. Nanti selanjutnya sampai kayak gitu. Fast Ethernet 0, kita sambungin sekarang ke 0/2. Sini sekarang kita sambungin ke 0/3. Pokoknya paling atas saja, server juga sama. Udah dipasangin. Oke, sini juga ya. Ini harusnya bercepatan, tak copy aja tadi ya. Oke, kalau misalnya LAN 1, LAN 2, LAN ketiga udah kebentuk, kita bisa lihat nih kan. Sekarang mulai ada nih hijau-hijau sama masih ada yang kuning ya. Kita tunggu sampai semuanya hijau dulu nanti. Nah, sekarang kita coba dulu, bisa nggak ini mengirimkan pesan ke sini. Tuh, PC1 has no functional port. Jadi kita harus membuat portnya dulu. Gimana caranya? Kita pergi ke servernya dulu. Nih ya, ke server, klik sekali aja. Setelah itu ke service, ke DHCP, ini onin dulu. Nah, sekarang di LAN 1 itu kan di soal kita yaitu dari 2000.20.10.1 sampai 200.20.10.169 ya. Oke, defaultnya aku pakai yang paling awal aja biar mudah diingat, yaitu 220.10.1. Kemudian kita start IP address-nya. Ini 220, ini 10, ini 1. Ini mulai dari berapa enaknya? 3. Subnet mask-nya 255, 255, 255, 240. Nah, ini ada tulisannya maximum number of user. Kita kan PC-nya cuma 3, jadi kasih 3 aja. Kemudian save. Kita pergi ke desktop, IP configuration, kita masukin, yaitu IP address-nya dia adalah 200.20.10.2. Tadi kan ini subnet mask-nya kita klik, 0-nya diganti 240, default gateway-nya yaitu diganti sama yang tadi.
yaitu 200.20.10.1. Oke, kayak gini. Nah, sekarang jangan lupa web browsernya juga nih, yaitu DNS. DNS-nya itu sesuai dengan punya servernya, jadi kita onin dulu, kemudian disuruh tulis namanya server 1. Kemudian address-nya yaitu sesuai dengan address dari servernya, yaitu tadi 200.20.10.2. Kita add, oke, udah tersimpan ya. Ini kita balik lagi ke desktop. Ini DNS servernya kita tulis, yaitu 200.20.10.2. Karena sesuai dengan IP address dari servernya. Kita pergi ke service, buka lagi di DHCP. Nih, DNS servernya yaitu 200.20.10.2. Oke, kita save lagi. Sekarang kita close. Kita buka semua PC di LAN 1, klik sekali aja. Pergi ke desktop, IP configuration, DHCP, kita klik aja ini, nanti udah otomatis ngisi ya. Tuh, udah semuanya keisi. Ini kita klik desktop, IP configuration, DHCP. Oke, ini juga sama. Desktop, IP configuration, DHCP. Oke, tunggu. Kenapa yang ini failed ya? Sebentar. Ini IP configuration 10.3, iya masuk. Ini berapa? Oh, tunggu sebentar. Ini ada kesalahan ya, sebentar. Tunggu. Ini kita buka lagi DHCP-nya. Ini start IP address-nya kita tulis 3 ya. Tadi ke restart jadinya 0. Nih, 200.20.10.3. Kita save lagi. Kita klik ulang lagi. Oke. Nah, ini sekarang 220.10.4. Di sini tadi masih 3 ya. Kita coba lagi cek. Oke, sekarang jadi 5. Sini kita ubah sekarang yang terakhir, yaitu menjadi 3. Udah bisa ya. Sekarang kita coba. Ini klik yang paling atas nih, kan ada gambar surat nih. Server ke komputer, successful. Komputer ke server. Komputer ke komputer. Oke, successful semua ya. Bisa dilihat sini tuh. PC 2 ke server 0, PC 2 ke PC 1. Berhasil semua. Nah, sekarang kita akan main ke buka web browsernya. Kita klik dulu di servernya. Ini ada namanya HTTP. Ya. Kita edit yang tulisannya ini, index.html. Kita edit ini. Kita ganti. Ini kan ada tulisannya Cisco Packet Tracer. Kita ganti biar ingat ya. Server 1. Save. Yes. Habis itu kita buka di DNS nih. DNS kita onin dulu. Tadi kan sudah ya, nih kita masukkan server 1 record. Ini maksudnya gimana? Oke, sekarang kita buka salah satu PC ke web browser. Kita sekarang mau buka sebuah website namanya server 1. Jadi kita ketikkan aja server 1. Nah, ini. Kita klik enter, nanti langsung muncul nih server 1. Welcome to bla 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 gitu. Ini artinya kita sudah berhasil terkoneksi dengan server kita untuk membuka suatu website, oke? Ini baru yang LAN 1. Sekarang LAN 2 dibilangnya kan dari 200.20.10.170 ya. Sampai dengan 200.20.10.254. Kita pergi ke desktop, IP configuration, kita masukin nih, yaitu 200.20.10.170 biar mudah kita ngisi paling awal aja, atau enggak 180. 180 ya. Kemudian subnet mask-nya 240. Default gateway-nya yaitu 200.20.10.181. DNS server-nya kita belum isi ya, tapi kita lihat dari IP address-nya, jadi kita isi 200.20.10.180. Kemudian kita pergi ke service, ke HTTP, kita edit dulu. Ini sekarang kita ganti server 2 ya. Server 2, kemudian ke DHCP, kita onin dulu DHCP-nya, default gateway-nya yaitu 200.20.10.181. DNS servernya yaitu sesuai dengan IP servernya yaitu 220.10.180. Nah, ini kita start IP address-nya yaitu mulai tadi kan sudah kepake ya 180 sama 181. Kita mulai dari 182. 182. Kemudian maximum number of user-nya adalah 3. Kita save.
Sekarang kita buka PC-nya di LAN 2. IP configuration DHCP, udah kita tunggu dulu. Oke, udah masuk. PC selanjutnya desktop IP configuration DHCP. Oke, next PC-nya lagi desktop IP configuration DHCP. Oke, kalau misalnya udah successful semua, kita coba ya. Kita kirim pesan dari, bentar, aku delete dulu semua, ini kosong kan. Dari PC 5 ke PC 4, successful. Server ke PC 4, successful. PC ke server 4, successful juga, atau ini ke ini, tuh bisa lihat PC 5 ke server 1, successful. Semuanya successful ya. Jangan lupa, kita coba juga web browsernya. Sekarang namanya server 2. Coba. Oh, kita belum isi kan? Tapi kalau misalnya kita pakai nih, defaultnya ya, 200.20.10.181. Ini punyanya server kan, IP server, kita go. Oh, tunggu sebentar. Oke, nih. Mau ya? Tuh. Ini karena make, sebentar. Oh iya, tunggu. IP-nya ternyata 180. Defaultnya 181. Kita lihat dulu. Oh iya, benar ya. 181. Kita pergi ke DNS. Ini kita onin dulu. Kita nyalain server 2, yaitu nilainya tadi 200.20.10.181. Add. Bener kan ya? Servernya coba kita cek lagi. Saya ini lupa terus. Oke, sorry. Ini 180 bukan 181. 181 tuh default gateway-nya. Sebentar. Kita config service ke DNS lagi. Kita klik ini, kita ubah jadi 180, kemudian klik save. Oke, ini berubah ya. 200.20.10.180. Kemudian kita ke tadi mana sih? DNS udah, DHCP juga udah, HTTP juga sudah kita edit ya. Oh, belum. Ini kita edit, tulisannya server 2. Oke, kita klik save. Yes. Kemudian kita tutup. Ke PC lagi. Web browser. Kita coba server 2. Oke, udah masuk ya. Sudah bisa. Sekarang berlaku ke server 3 juga. Server 3 itu mulai dari alamat addressnya kan tulisannya 200.20.20.0 gitu ya. Berarti maksudnya itu rentangnya dari 200.20.10.200.20.20.1 sampai 200.20.20.254. Kita buka ke desktopnya. Ini punya server desktop IP configuration 200.20.20. Misalnya yang paling awal tadi saya pakai 2 aja deh. Default subnet mask-nya yaitu 240. Default gateway-nya 200.20.20.1. DNS servernya sesuai dengan IP punyanya server. Jadi 200.20.20.2. Service ke DHCP kita onin default gateway-nya tadi yang paling awal ya, 200.20.20.1. DNS servernya yaitu 200.20.20.2. Ini kita ubah jadi 3. Kemudian maximum number of user adalah 3. Kita save. Oke, kita ke HTTP. Kita buka ini. Kita ubah katanya ini, yaitu server 3. Server 3, kemudian ke DNS. Kita onin, kita tulis server 3. Yaitu, apa namanya? Tadi 200.20.20.1. Kemudian kita save. Oh, tunggu sebentar. Kita add, sorry ya. Bukan di save, tapi di add. Oke, sekarang kita coba dulu kirim. Oke, in progress. Oh, field. Oh ya, tunggu. Kita belum setting PC-nya ya. Jadi desktop, IP configuration, DHCP. Oke, udah bisa. Desktop, IP configuration, DHCP. Ingat ya, tulisannya itu harus DHCP request successful. Jangan kayak sebelumnya. Kalau misalnya berbeda, berarti ada yang salah. Harus diteliti juga bagian situnya. Ini harus sesuai kata-katanya itu DHCP request successful. Kalau misalnya udah kayak gini semua, oke, kita delete dulu, kita bersihin dulu. Sekarang coba PC ke PC, successful. Terus server ke PC, successful. Sekarang PC ke server, successful. Oke, udah bisa ya.
Nah, sekarang pertanyaannya itu gimana cara kita menghubungkan ketiga LAN ini agar saling terkoneksi. Nih, kita pakai router namanya. Kita lihat switch darinya LAN 1 kita pakai di fast Ethernet 0,0. Kemudian dari sini kita masukin lagi ke fast Ethernet 0,1. Ini ke sini fast Ethernet 0,0. Kalian harus ingat ya, kemana aja sambungannya. Oke, 0,5 ke 0,1. Ini aku tulis deh, default gateway-nya LAN 1. LAN 1 defaultnya tadi yaitu 200.20.10.1. Bener nggak ya? Sebentar. Ya, titik 1 bener ya. Ini default gateway-nya. Biar nggak lupa nih, kita tulis nih. Server 2 berapa defaultnya? Yaitu 220.10.181. LAN 2 200.20.10.181. Benar ya? Kita coba lagi tuh. 181. Sekarang ke LAN 3, yaitu LAN 3-nya tadi LAN 3 200.20.10.1. 20 ya. 200.20.20.1. Kita coba lagi cek benar nggak ya? Di sini desktop IP configuration ya. Default gateway-nya 220.21. Nah, ini kan baru sambungannya yaitu LAN 1 ke LAN 2, LAN 3 ke LAN 2 atau sebaliknya. Nah, sekarang LAN 1 sama LAN 3 belum terkoneksi. Gimana cara koneksinya nih? Router paling atas ini kita sambungin ya. Pakai kabel copper straight through ini. Fast Ethernet 0,6, 0/6. Ini masukin ke 0/0. Ini masukin ke selanjutnya nih, Fast Ethernet 0/1. Oke, sekarang udah saling terkoneksi kayak gini ya. Kita klik di routernya ini. Nah, kalian harus ingat tadi masukin kabelnya kemana? Fast Ethernet 0/0 itu punyanya si LAN 1. Tadi kita sambungin ke situ ya. Kita onin, kita bisa lihat nih yang hijau ya, itu punyanya LAN 1. Berarti IP configuration-nya pakai default gateway-nya si LAN 1, yaitu 200.20.10.1. Subnet mask-nya yaitu 240. Selanjutnya ke Fast Ethernet 0/1. Kita lihat masih merah ya. Kita klik on. Oke, sekarang hijau. Yaitu kita pakai nih 220.10.181 pakai default gateway-nya yaitu 220.10.181. Subnet mask-nya yaitu 240. Oke, udah keisi otomatis ya. Kita close. Ini tunggu sampai terkoneksi. Ini kan semuanya kelihatan nih, warnanya sudah hijau ya. Berarti sambungannya sudah benar. Sekarang kita coba nih, kirim pesan. Bisa nggak? Oke, masih failed. Karena ininya belum... Aduh, pencet. Tunggu sebentar, ngisi lagi nih. Ini tunggu ya, sampai dia warnanya hijau. Emang suka kayak gini dia. Oke, sekarang kita lanjut ke, sambil nunggu ini hijau ya, kita lanjut ke router 2. Router selanjutnya, LAN 2 ke LAN 3. Tadi Fast Ethernet 0,0-nya itu kita onin dulu. Lihat kita punya siapa? Oh, punya LAN 2, yaitu 200.20.10.181. Subnet mask-nya 240, ingat ya. Kemudian Fast Ethernet 0/1 berarti punyanya LAN 3. Kita klik punya LAN 3 tadi, ini ya, tulisannya. Yaitu 200.20.20.1, subnet mask-nya yaitu 240, 255, 255, 255, 240. Oke, kita close. Nah, ini sekarang udah hijau ya. Kita buka lagi routernya. Kita ke IP address-nya kita enter. Fast Ethernet 0/1-nya juga enter. Ini karena kadang sering nggak mau connect ya, jadi kita harus connectin manual lagi. Sekarang kita coba nih ngirim dari server 1 ke server 2. Oke, masih failed ya. Sekarang kita lihat nih ke simulation-nya kenapa. Ini aku panjangin ke sini, kita jalanin dulu. Oke, udah masuk. Masuk juga ke sini. Oke, udah masuk ke servernya ya. Sekarang salahnya di mana nih?
Oke, datanya lagi jalan. Oke, udah mulai successful ya. Oke, udah successful nih. Berarti sudah benar. Sekarang kita buka ke real time lagi. Kita coba nih. Server ke server. Successful. Server 2 ke server 1. Successful. Coba kita lihat dari PC ke PC. Masih in progress, failed. Ini kita buka apa namanya? Routernya lagi. Kita enter, 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 enter. Kita coba lagi. Ini sering error ya. Oke, kalau misalnya masih fail, kita coba simulationnya lagi. Ini kita giniin dulu. PC. Oke, kita lihat datanya masuk ke sini. Sekarang masuk ke router, masuk ke switch, masuk ke sini, masuk ke sini, sini, sini. Oke, udah masuk. Kadang kalau misalnya dia real time itu sering belum kebaca itu karena masih apa ya? Configuration gitu ya. Jadi masih menyesuaikan karena sekarang kan ada IP yang berbeda gitu. Jadi kita harus pakai simulationnya dulu baru bisa ke real time-nya. Nih, contoh nih tuh. Baru bisa tuh udah successful sekarang kan. Ya jadi kalau misalnya belum successful itu pakai dulu simulation kita cek salahnya di mana. Nah, kalau misalnya masih belum bisa, nanti kan udah di simulation belum bisa, nanti kalian harus klik yaitu di routernya ini. Nanti klik fast ethernet ini, fast ethernetnya ini ke IP-nya enter. Klik ya di IP-nya ini, habis itu enter aja. Ini enter aja, ini untuk configuration-nya aja. Sekarang kita cek nih, semua PC-nya udah bisa belum tuh? Sebentar. PC ke sini, successful. PC ke sini, successful gitu. Dia bisa ya. Tuh, udah mulai successful semua. Kita lihat dari server ke PC. PC ke server dulu, successful. Udah bisa ya kita manggil, minta di apa namanya? Di sini. Kita buka dulu LAN satunya. Kita ke service, kita ke apa namanya? DNS. Sekarang kita tambahin namanya yaitu server 2. Nah, address-nya yaitu apa? Tadi ya, 200.20.10.181. Kita ingat. Tunggu, 180. Ini adalah alamat punya servernya kedua. Server di LAN 2. Kita tambahin, kita add ya. Kemudian kita close. Di LAN 2-nya ini, server di LAN 2 ke service DNS yaitu server 1. Kita tambahin addressnya yaitu server 1. Tunggu. Addressnya itu tadi 200.20.10.2. Kita add ya. Oke, sudah bisa terkoneksi. Sekarang kita coba kirim pesan lagi dari server ke server. Successful. PC ke server. Successful ya tuh. PC 3 ke server 1 di LAN 1. PC dari LAN 2 ke server di LAN 1 berfungsi. Berarti kita bisa buka web browser kita. Sekarang kita tulis nih server 1. Udah masuk ya server 1 sekarang. Kita bisa koneksi ke LAN 1 nih. Kalau misalnya aku klik server 2 nih, terus ya server 2 enter. Tuh server 2 malahan di sini kan. Ini punya server kita sendiri. Sedangkan server seberang sana kita udah bisa koneksiin. Nah, sama tadi ke server 3 ini. Kita tulis di sini ya. Ini jangan sampai lupa. Kita buka DNS-nya lagi. Kita masukin server 3 namanya. Terus di sini yaitu tadi punyanya server 3 yaitu 200.20.10.1. Titik 2, sorry. Titik 2 ya. Kita add. Ini kita cek lagi. Oke, tuh servernya yaitu nama IP-nya 200.20.20.2. Tadi benar nggak ya tulisnya? INS. Sorry. 200.20.20.2. Save, kita save ulang ya nih. Ini 10 di 20. Kita lanjut ke servernya. Kita masuk ke service-nya. Kita ubah HTTP-nya. Ini masih ini, kita ubah menjadi server 3 ya. Server 3. Kemudian ke DHCP, udah sesuai semuanya ya. Ini harusnya 3, sebentar, kita save lagi. Kita save dulu. Oke, terus di DNS kita masukin yaitu server 2-nya dulu. Server 2, yaitu 200.20.10.180. Tadi gitu ya. Kita add,
Kemudian server 1 yaitu 200.20.10.2. Kita add. Oke, udah masuk ya semua servernya ke sini. Sekarang kita buka ininya dulu. IP configuration, kita ulangi lagi ya. Configuration lagi. Ke DHCP. Kita klik lagi. Ini juga. Oke, kita delete dulu. Ini coba kita lagi ya, PC ke PC. Bisa ya. Terus sekarang LAN ke ini bisa ya. Oke, sebelumnya tadi kita udah isi routernya ya. Oke, sekarang kita enter dulu routernya ini. Router antara LAN 2 sama LAN 3. Ini kita buka masing-masing fast Ethernetnya, kemudian ke IP address ini kalian klik enter aja. Ini buat kita konfigurasiin gitu ya. Kita close, sekarang kita coba nih, kirim dari pesan PC 1, PC di LAN 3 ke server di LAN 2. Oke, masih failed ya. Coba kita buka lagi. Ini masih belum ke konfigurasi. Itu masalahnya. Makanya kenapa nggak mau, padahal kan di sini jaringannya hijau ya. Ini artinya udah terkoneksi. Cuma kenapa nggak mau? Ini karena, oke, sekarang udah mau ya. Tadi malah nggak mau. Ya, karena masih belum ke konfigurasi di routernya ini. Kita coba nih, server ke server bisa. Server ke PC, oke, masih belum bisa. Kita buka lagi routernya. Ini kita klik, kita tekan enter-enter ya. Oh, sekarang successful lagi. Jadi emang kendalanya di situ. Kalau misalnya kalian udah lihat sambungannya hijau, berarti sudah bisa. Cuma masalahnya yaitu kalian harus antara konfigurasi di routernya ini atau enggak, memang ada kesalahan di servernya. Kalian selalu list IP-nya. Sekarang tadi kita udah membuka, kita buka di LAN 2 dulu ya. Kita tambahin DNS-nya di LAN 2, udah masuk ya, server 3. Kita buka di LAN 1-nya, udah masuk belum ya? Nah, ini kita tambahin server 3 di server LAN 1. Server 3 addressnya yaitu 200.20.10. Tadi berapa? Oh, tunggu. 200.20.20.2. Kita add. Oke. Sekarang kita buka nih PC di LAN 3. Kita ke web browser. Kita pergi cari nih server 3. Server reset connection. Tunggu sebentar ya. HTTP DNS. Server 1, server 2, server 3 udah masuk semua ya. Tunggu sebentar ya. Ini kenapa ya? Nggak mau server 3. 200.20.20.2. Oh, mau malah. Sebentar, ada kesalahan ini. Kita edit. Kok masih tulisannya ini? Server 3. Kita save. Yes. Coba kita buka ulang lagi. Server reset connection. Kita pergi ke servernya lagi, kita buka DHCP-nya. Udah masuk semua ya, 220.23. Oke, udah cocok. DNS juga sudah aman ya, 200 titik. Oh, ini, sorry. 200.20.20.2. Kita save ulang tuh. Kita udah ubahin ya. Sekarang kita buka PC-nya. Kita coba ke desktop, web browser, server 3. Oke, udah masuk ya. Sekarang kita coba nih, server 2. Masuk nggak? Tuh, masuk ya. Berubah ya. Server 1 udah masuk belum? Belum, nggak ada perubahan ini. Tuh. Baru server 3 sama server 2 aja. Sekarang kita pergi ke router paling atas ini. Nah, tadi ingat ya. Kita klik dulu routernya, config, fast ethernet, kita onin dulu. Selalu on ya, biar kita tahu mana kabelnya. Nih. Oh, ternyata punyanya LAN 1. Tadi IP address-nya di servernya yaitu 200. Tunggu. Bukan server. Gateway-nya yang tulis di sini ya. Yaitu 200.20.10.1. Subnet mask-nya yaitu 240. Kemudian selanjutnya kita onin, berarti ini punyanya LAN 3. Kalau LAN 3 itu berapa tadi? Itu. 200.20.20.1. Ini punya servernya ya. Kemudian kita jangan lupa ubah subnet mask-nya yaitu 240. Kalau udah selesai kayak gini, klik enter aja nih. Kita ulangin enternya. Pencet IP-nya, klik enter, udah.
Kan nanti ada data baru kan. Saya lihat enter tuh, ada data yang ketulis kan. Oke, sekarang sudah hijau, 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 kuning. Kita tunggu ya sampai ini warnanya hijau. Oke, udah selesai. Kita coba dulu. Server ke server, bisa nggak? Oke, masih fail tulisannya. Server ke server. Masih fail. Kita buka routernya lagi. Kita enter nih. Oke, karena masih konfigurasi ya soalnya. Oke, masih fail lagi. Kita buka simulationnya. Kita lihat ini. Terkadang harus mesti dibuka nih simulationnya. Kita jalanin. Oke, lihat ya datanya. Kirim kemana tuh. Oke, kita tunggu ya. Penyebabnya di sini, di routernya ini. Datanya jadinya apa namanya? Ganti data malahan dia. Oke, ini masih dalam konfigurasi. Ini emang agak susah ya, susah gampang. Kalau udah mainnya konfigurasi kayak gini. Kita delete semuanya. Oke, kita ke real time coba ya. Kirim dari server 1 ke server ini. Oke, sekarang udah malah successful ya. Tadi nggak successful. Nah ini, kadang konfigurasinya masih belum selesai. Jadi ada beberapa yang sudah, ada yang beberapa yang belum. Coba PC ke PC malah fail. Oke, ini penyebabnya. Jadi konfigurasinya ini masalahnya. Penyebabnya kadang mau, kadang nggak mau. Padahal di sini kabelnya udah hijau ya. Artinya udah terkoneksi. Tapi kalian juga harus lebih teliti terhadap IP-nya. IP-nya juga berpengaruh. Salah sedikit sama IP-nya udah nggak bisa. Ini coba simulasi. PC sini ke PC sini. Nggak mau. PC sini ke PC sini. Oke, kita jalanin. Kita lihat datanya ini kemana sih dibawanya. Oke, udah sampai ya padahal datanya ya. Apa yang terjadi kok tadi nggak, tadi fail terus. Oke, ternyata sekarang sudah terkonfigurasi. Kita buka real time-nya coba ya. PC ini ke PC ini successful. Kita delete dulu semuanya. PC sini ke PC sini. Oke, PC LAN 3 ke PC LAN 1 berfungsi. Artinya sekarang kita buka nih ke web browser. Kita bisa klik server 1. Oke, kita dapat data dari server 1. Sekarang coba server 2. Nah, sekarang masalahnya di server 2. Kadang routernya ini, masalahnya ke konfigurasinya ini. Kita klik dulu. Oke, udah bisa belum ya? Web browser nih. Kita buka lagi server 1. Oke, nah ini. Terkadang dari kalau misalnya kita udah konfigurasi dengan server satunya itu, nanti server 2-nya bermasalah. Jadi memang ya apa ya? Koneksinya kurang ini ya. Mungkin karena cara router kayak gini, tapi yang penting dengan melalui si router ini jaringannya sebenarnya sudah bisa ya, teman-teman. Oke, sekarang nih kita coba lagi ya konfigurasiin. Terus server ke sini masih failed. Kita coba lagi nih. Oke, server ke PC. Nah, sekarang sudah successful. Padahal sama ya. Nih, server 1 PC 7. Sekarang ke yang keduanya server 1 PC 7. Jadi masalahnya di configuration-nya aja. Kadang masih ke apa ya nyebutnya? Ke reset ya. Yang penting jaringannya harus hijau kayak gini ya. Semuanya harus hijau. Ini baru berjalan dengan sempurna. Oke, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.